Lanjut lagi cuy. Setelah membantai para kroconya Lee Jong-jae, sekarang waktunya Kim Taeyang buat melawan sumber masalah. Saat ini di gimnasium sekolah, Taeyang udah siap tuh membuat perhitungan sama Lee Jong-jae cuy. Saat ini Lee Jong-jae ditemani dengan pengawalnya, seorang player rank A bernama Seol-hun. Saat ini Seol-hun lagi ngukur cuy kekuatan Taeyang. Dikarenakan Taeyang langsung mengeluarkan aura yang sangat dahsyat, Seol-hun memperkirakan bila Taeyang mungkin sudah awaken ke tingkat A. Jong-jae berkata pada Taeyang, ia nggak mau nyari masalah sama Taeyang. Dikarenakan bakat Taeyang udah terkonfirmasi, Jong-jae mau ngerekrut dia cuy. Karena nanti, jikalau sudah lulus, Jong-jae ada niatan untuk membuat guildnya sendiri. Lee Jong-jae membutuhkan orang berbakat kayak Taeyang, bukan orang lemah kayak Bae Yuk-soo. Si anjir ini cuy, anak buahnya yang gak kepake, main dibuang aja dah. Pede banget lagi dia bila Taeyang bakal menerima tawarannya. Udah gila apa ya? Mana mungkin kan Taeyang mau tunduk sama pekunda licik macam Jong-jae ini? Najis. Dikarenakan tawarannya dia tolak, langsung aja tuh Jong-jae pun nantangin buat gelut aja. Ia mau membuat Taeyang tahu di mana tempatnya itu. Sebagai pengawal, Seol-hun pun langsung sigap cuy dengan skill roomnya. Sebuah barrier pun tercipta. Room ini bisa membuat ruangan sihir. Fungsi dari room ini, segala macam magic yang ada di dalam barrier tidak akan terdeteksi keluar cuy. Jadi Jong-jae dan Taeyang bisa all out gelutnya. Setelah tugasnya selesai, tinggal nontonin aja tuh dia gelutnya tuan muda melawan Taeyang. Keduanya langsung saling maju menyerang. Benturan kekuatan tak terhindarkan. Tapi, dikarenakan skill stone skin Taeyang lebih rendah, jadi nggak kuat cuy dia menahan pukulan api milik Jong-jae. Taeyang seketika merasakan nyeri di tangannya. Kini Jong-jae udah siap cuy dengan tendangannya. Tendangan keras milik Jong-jae menghantam Taeyang jatuh ke bawah. Seketika, Taeyang pun muntah darah. Jelas saja, melihat kemampuannya ternyata berada di atas Taeyang. Jong-jae tertawa. Apakah kau paham sekarang? Dari luar barrier, Seol-hun menyaksikan cuy bila Jong-jae membantai Taeyang. Ia merasa kasihan pada Taeyang sekarang. Memang benar bila bakat milik Taeyang itu cukup mumpuni. Tapi sayang, ia harus melawan Jong-jae yang dianggap jenius. Lagi-lagi serangan Jong-jae masuk telat. Lee Seol-hun yakin kemenangan akan di tangan Jong-jae sekarang. Tapi seketika mata Seol-hun terbuka lebar. Ternyata Taeyang perlahan tapi pasti bisa mengimbangi serangan-serangan dari Jong-jae cuy. Bahkan sekarang, Taeyang berhasil memukul komuk dari Jong-jae. Mental si Jong-jae dibuatnya. Jelas makin gak percaya si Seol-hun dengan apa yang ia lihat sekarang. Ini tidak mungkin. Jong-jae dipukul mundur. Bagaimana bisa? Jong-jae sekarang tersungkur cuy. Ia makin jengkel. Ia marah. Tubuhnya sekarang dibuat Taeyang tak bisa bergerak. Makin kagetlah si Seol-hun. Ternyata Taeyang juga bisa punya skill debuff ya. Apa-apaan ini? Dan sekarang ini Taeyang ada di atas angin coy berkat 3 skill yang ia punya. Memang bila sejak awal Taeyang tak bisa menggunakan semua skillnya. Skill Paralyze susah tuh buat menembus defense rank S. Untuk stealth itu mudah dihilangkan dengan serangan api milik Jong-jae. Dan untuk predation Taeyang gak mau make cuy kecuali udah terdesak. Jadi sedari awal Taeyang hanya make stone skin saja buat melawan dengan tujuan pertarungan jarak dekat. Nah, perlahan tuh serangan demi serangan yang Taeyang lancarkan, ia menyisipkan paralyze supaya efeknya lebih besar cuy. Jadi deh tuh sekarang Jong-jae dibuat tak bisa bergerak. Gimana? Cerdas kan MC kita satu ini cuy? Nggak modal OP doang, tapi otaknya juga kepake cuy. Seol-hun yang melihat pertarungan Taeyang pun kagum. Taeyang sungguh jenius. Tapi
Pertarungan sekarang belum usai. Taeyang pun perlahan mendekat kepada Jongjae. Jongjae mengakui cuy bila Taeyang itu kuat. Jongjae telah meremehkannya. Tapi Jongjae masih tak mau kalah. Di tangannya sekarang udah ada sebuah item nih cuy. Dengan memecahkan item tadi, Jongjae bakal all out sekarang. Kini Taeyang harus menghindari serangan-serangan mematikan milik Jongjae. Di saat Taeyang mencoba menyerang balik, tinjunya ditahan. Malahan sekarang stone skin yang melapisi tangan Taeyang ikut hancur cuy. Bersamaan dengan ledakan serangan, Taeyang pun terjatuh. Sungguh pemandangan yang mengesankan. Anak SMA, tapi pertarungannya udah dahsyat kayak begitu. Berkat wujud sempurna dari Flame Hearts milik Jongjae, ia bisa membalik keadaan cuy. Solho sekarang malah ketar-ketir. Jongjae itu belum bisa mengendalikan kekuatannya. Alasan kenapa Jongjae bisa masuk ke wujud apinya itu karena Magic Amplification Stone yang ia pakai. Item itu dibuat dengan memurnikan Demon's Heartstone. Dengan memakainya, si pengguna akan mendapatkan peningkatan kekuatan untuk sementara. Makanya sekarang Jongjae jadi on fire cuy. Tapi setiap item yang punya efek dahsyat pasti juga memiliki kekurangan dong. Makanya sekarang Solhon meminta Jongjae buat berhenti. Dikarenakan kekuatan Jongjae ini tak mungkin bisa dikendalikan oleh Jongjae yang sekarang. Jikalau Jongjae tetap memaksa, bisa-bisa pembuluh darah Jongjae akan meledak. No. Bukannya nurut, Jongjae malah nyerang Solhon cuy. Kau diam saja. Penjaga rendahan sepertimu berani-beraninya mengaturku. Si anjir, arogan sekali dia cuy. Gak takut kualat apa sama orang tua. Kini Jongjae pun kembali fokus tuh dengan Taeyang. Saat ini, Jongjae benar-benar mau menghabisi nyawa dari Taeyang cuy. No. Serangan dahsyat Jongjae lagi dan lagi menghantam tubuh milik Taeyang. Jongjae tertawa puas sekarang. Mampus kau Taeyang. Solhon merasa bahaya cuy. Jongjae akan kehilangan kesadarannya. Bakal ribet nanti kalau Jongjae lepas kendali. Dan lagi-lagi nanti dia yang bakal kena. Segera Solhon pun bergerak mendekati Taeyang. Ia memastikan masih hidup gak sih si Taeyang ini. Ia menyarankan agar Taeyang kabur aja. Masalah Jongjae, ia yang akan mengatasinya. Dan lagi-lagi, kena hantam lagi cuy si Solhon. Kasihan bet dia. Taeyang ini gak mau kabur. Setelah semua kekacauan ini, masa ia harus kabur? Taeyang mengakui rank S itu memang luar biasa. Dengan semua potion yang telah ia gunakan, semua statnya pun kembali pulih cuy. So, waktunya untuk Taeyang all out juga. Sekarang, Solhon masih tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kekuatan Taeyang bisa mengatasi wujud api milik Jongjae. Jongjae jelas panik lah sekarang. Lah, kenapa ini? Kenapa bisa jadi begini? Perlahan tapi pasti, api yang menyelimuti tubuh dari Jongjae lenyap cuy. Tapi, dikarenakan tekad gak mau kalah milik Jongjae, sekali lagi Jongjae menembus batasannya. Meskipun Jongjae makin kuat sekarang, dikarenakan Taeyang udah all out, semua bisa dibereskan. Taeyang akan menunjukkan bagaimana bila ia sudah serius. Kini, sosok sang raja muncul cuy. Jongjae hanya bisa pasrah sekarang melihat serangan dari Taeyang mendekat kepadanya. Dan ledakan besar pun terjadi. Gimnasium auto porak-poranda. Sementara Taeyang yang bertempur dengan all out, kini di gedung asosiasi player, Go Taewook menyampaikan cuy laporannya tentang hasil pengamatannya di SMA. Ketua asosiasi pun langsung kaget mendengar ada 2 murid yang sangat OP. Skor mereka sungguh tinggi sampai-sampai ketua asosiasi pun tak percaya cuy. Semua staf juga sama. Padahal masih murid SMA loh, udah tinggi gitu skornya. Mereka semua bergembira karena akhirnya Korea punya player yang selevel dengan Shane. Shane itu
merupakan player terkenal yang merupakan perwakilan dari negara Jepang cuy. Skornya ada di 2500 saat ia berusia 19 tahun. Lah, baru 2500 udah dianggap sangar. Gimana dengan Taeyang yang mencapai 5000 coba? Gila bukan? Sampai sekarang, Go Taewook pun masih tak percaya dengan apa yang ia lihat. Dikarenakan masih kurang yakin, Taewook mengurungkan niat untuk melaporkan soal Taeyang kepada ketua. Sekarang Taewook pun pergi cuy. Ia mau ngecek lagi. Bener gak sih apa yang ia lihat itu? Dan sekarang, di gimnasium, ya beginilah cuy keadaannya. Hancur semua cuy. Lee Jong Jae pun terkapar. Selain itu, seluruh badan dari Solhun gemetaran. Dan Taeyang masih gagah berdiri. Sekarang ini, ia dihadang cuy sama Solhun. Taeyang masih tak menyangka bila Solhun bisa nyelamatin Jong Jae dari predationnya. Ya, nggak apa-apa juga sih. Lagian Taeyang udah dapetin skill milik Jong Jae. Dan kini, Solhun sekarang mencoba negosiasi dengan Taeyang. Dikarenakan Taeyang telah berurusan dengan tuan muda dari grup Taishan. Apa tindakan yang akan Taeyang lakukan sekarang? Solhun di sini, ia ingin Taeyang tanggung jawab cuy. Lah, kocak bukan? Orang mereka yang nyari masalah. Lah kok Taeyang yang tanggung jawab? Seharusnya mereka yang harus memberikan kompensasi pada Taeyang. Dikarenakan Jong Jae itu kaya. Taeyang sekarang mikir cuy. Kayaknya kalau minta uang ganti rugi 1M, sabi kali. Sementara Taeyang yang masih negosiasi. Di luar gimnasium sekarang udah rame cuy. Dikarenakan para murid melihat ledakan besar tadi. Jelas kaget dong mereka melihat kondisi sekitarnya. Mereka mengira, apakah ini dilakukan oleh Peace ya? Tapi Lim Ayong nggak setuju cuy. Ia kayaknya tahu siapa dalangnya. Pasti ini adalah ulah dari Lee Jong Jae. Karena mana apinya pas banget cuy sama milik Lee Jong Jae. Yah kira-kira beginilah cuy gambaran kejadian di pikiran Lim Ayong. Makanya tuh Lim Ayong main nyelono aja masuk ke dalam. Lim Ayong berharap Kim Taeyang masih hidup. Hei, Anda salah paham nona. Jelas saja saat masuk bingung Lim Ayong. Lah kok Jong Jae yang geletak gitu? Sementara Taeyang masih nggak apa-apa tuh. Lim Ayong pun menghampiri Jae-jong. Ia bertanya kepada Taeyang, apa yang terjadi di sini? Ya, di sini Taeyang memberikan berbagai alasan absurdnya cuy. Dan jelas, mana mungkin kan Lim Ayong percaya begitu saja. Dikarenakan nggak mau ribet, Taeyang milih cabut aja cuy. Ia menyerahkan perawatan Lee Jong Jae kepada Lim Ayong. Ya, dengan begitu, masalah pergelutan pun akhirnya kelar. Sekarang, Taeyang masih heran cuy. Apaan sih skill baru yang ia dapatkan ini? Survein Heart. Apa itu? Apalagi, sekarang Taeyang juga dapat status charm. Harusnya status charm itu punya seleb-seleb doang. Pusing Taeyang cuy mikirin semua itu. Yang penting sekarang skill yang didapat mayan berguna lah ya. So, waktunya buat pulang cuy. Tapi sayang, Taeyang udah dihadang sama banyak mobil. Itu adalah rombongan dari pihak asosiasi. Siapa lagi kan kalau bukan Go Taewook? Nah loh, panik cuy Taeyang. Ngapain ya orang ini balik lagi dah? Langsung tuh, Go Taewook pun menanyakan Taeyang, apa yang tadi kau lakukan di gimnasium? Nah, tambah panik cuy Taeyang. Apa maksud Taewook itu? Apakah ia tahu soal pertarungannya? Atau malah ia menanyakan soal nilai Taeyang? Makanya sekarang, Taeyang mau ngetes cuy. Ia nanya dong, apa yang dimaksud adalah ledakan tadi? Tapi, Taewook berkata tidak. Masalah kayak gitu mah sepele. Masalah itu akan diurusi sama divisi lain. So, langsung sumringahlah Taeyang cuy. Taeyang pun memulai permainannya. Taeyang berkata, bukankah Taewook seharusnya sudah tahu? Kau datang sekarang, mau mengundangku untuk player trials kan? Taewook sedikit mengelak cuy. Tapi Taeyang nggak mau basa-basi. Langsung tuh, Taeyang pun memperlihatkan apa yang ingin dipastikan oleh Go Taewook. Dan sekarang, yang lebih mengejutkan,
nilai dari Taeyang bertambah lagi cuy, jadi 5.214. Ngeri bukan? Taewok makin terperangah. Mustahil. Itulah kata-kata yang ada di benaknya. Sudah yakin cuy Taewok bila penglihatannya tidak salah. Dan ia pun bertanya-tanya, siapa Taeyang sebenarnya? Kemudian, setelah semua huru-hara, dikarenakan Lee Jong-jae berada di rumah sakit, ayah Lee Jong-jae, Lee Jong-soo, merasa dihina cuy sama Taeyang. Makanya, ia akan memberikan pelajaran tuh sama Taeyang. Ya, pantas aja anaknya kayak bangke gitu cuy. Orang bokapnya aja kayak gini. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya ya guys ya. Dan kini di rumah, Taeyang lagi fokus latihan cuy. Ya, ini semua untuk menyambut player trials yang akan ia ikuti. Mendengar Hyungnya mau ikut player trials, jelas Jaesung sangat kagum cuy. Semakin diagungkanlah Taeyang sama Jaesung ini. Player trials nanti akan dilakukan sebulan lagi. Jadi, Taeyang sekarang mau fokus dulu. Lagian, masalah huru-hara di gym akan diatasi sama grup Taesan. Tak lama kemudian, Taeyang pun menerima sebuah panggilan. Dan ternyata, di luar rumah Taeyang, orang-orang suruhan asosiasi yang menjaganya udah pada dibantai cuy. Jelas, itu adalah orang-orang suruhan dari grup Taesan pelakunya. Dua asasin ini meremehkan Taeyang sekarang. Emang apa sih istimewanya bocah satu ini? Kok bisa dia sampai-sampainya dikawal kayak begini? Hei paman, jangan begitu. Lihat noh, kawanmu sekarang lagi digebukin sama Taeyang. Melihat Taeyang yang ujuk-ujuk muncul, jelas asasin ini pun langsung maju menyerang. Tapi, lemah sekali ternyata. Tidak perlu begitu banyak tenaga, Taeyang menghancurkan asasin-asasin itu. Alasan kenapa Taeyang bisa sigap mengatasi semua masalah, itu semua terkait dengan perjanjiannya dengan Solhun cuy. Sebagai jaga-jaga Solhun menepati janjinya, waktu di gym, Taeyang menggunakan Awakener's Oath. Item ini merupakan kontrak. Jika ada yang melanggar kontrak, konsekuensinya ya mokat. Syarat dari kontrak ini simple. Solhun harus bisa mengusahakan uang ganti rugi yang diminta oleh Taeyang. Selain itu, Solhun juga harus bisa sebaik mungkin membereskan insiden di gym. Untuk syarat menutupi insiden, ya semua udah beres cuy. Media memberitakan bila ledakan di gym karena adanya gas. Nah, untuk syarat yang kedua, ya panggilan yang diterima Taeyang tadi. Ternyata, Solhun yang menelepon cuy. Solhun menepati janji keduanya, yaitu memberitahu Taeyang bila para asasin telah dikirim. Makanya sekarang tuh, Taeyang udah gak kaget dan bisa mengatasi semua itu sendirian. Masalah kecil ini mah. Tapi, di saat Taeyang mau menggunakan predation-nya untuk menghilangkan jejak, Taeyang mengalami kendala lagi cuy. Kemampuan fisik Taeyang belum cukup untuk membuka segel dari predation. Karenanya sekarang, Taeyang pun akhirnya meminta Taewok untuk membereskan masalah asasin ini. Di saat Taewok bertanya, siapa dalang di balik semua ini? Taeyang berkata tidak tahu cuy. Sudah cukup Taeyang ribet berurusan sama grup Taesan. Ia sekarang mau fokus untuk latihan dulu. Ia harus segera memecahkan masalah. Kenapa sih predation-nya nggak mau aktif? Memang, predation itu OP. Tapi syaratnya ribet banget cuy. Kalau mau cepet naikin stat, Taeyang harus berburu. Tapi ya tahu sendiri kan, predation sangat dibutuhkan. Jadi itu nggak bisa. Selain itu, mau ngelawan Awakener lain pun juga butuh predation juga. Mumet banget cuy Taeyang sekarang. Mau nggak mau, ya Taeyang harus nge-gym sekarang. So, keesokan harinya langsung tuh Taeyang pun pergi ke gym cuy. Sesampainya di sana, Taeyang udah disambut tuh sama trainer yang sangat cantik. Ya, saat ini Taeyang diremehkan cuy, karena dia masih bocah. Makanya Taeyang pun menunjukkan kartu VIP-nya. Itu adalah kartu VIP dari Guild Alchemist. Meskipun begitu, kakak cantik satu ini masih tetap ragu loh. Tak lama kemudian, ada orang absurd yang ujuk-ujuk datang.
Ya kayaknya sih, orang ini seperti tipe orang yang sangat gila dengan otot cuy. Dia adalah Mike Tisdale, seorang pelatih. Mike Tisdale ini terkenal suka menghancurkan harapan dari para newbie. Ia pun sekarang menyuruh Taeyang buat pulang aja. Bocah, percuma buat latihan. Lah, belagu amat nih orang. Mana mau kan Taeyang nurut sama dia. Daripada banyak kecot, kenapa nggak taruhan aja? Siapa yang lebih kuat? Yang kalah akan membayar biaya anggota selama setahun. Tantang Taeyang cuy. Oh, ya jelas. Mike Tisdale bersemangat menerima taruhan ini. Dan langsung tuh, lewat virtual porter, mereka berdua akan berkompetisi mendapatkan skor terbanyak. Virtual porter itu intinya ya kayak game virtual reality gitu cuy. Orang yang ada di dalam akan membawa beban yang sangat berat. Selain itu, mereka juga diharuskan mengalahkan para monster dan sampai tujuan dalam waktu singkat. Semua orang sekarang excited menonton pertandingannya. Ya meskipun rata-rata pada jagoin Mike Tisdale cuy. Dan akhirnya, game starting. Mike Tisdale pede banget ya bakal mudah baginya untuk ngalahin Taeyang. Dia pede dengan skill muscle enhancement-nya. Kalau di dalam sini, skillnya tak ada tandingan cuy. So, dengan bangganya, Mike Tisdale merasa ia pasti bakal dapat latihan setahun secara gratis. Ingat cuy, jumawa itu tidak bagus. Dan terbukti, Taeyang sekarang menunjukkan kelasnya. Dalam sekejap, semua monster Taeyang sikat. Taeyang terus-terusan maju. Ia tak terbendung sekarang. Dan, yaps, dengan 999 kombonya, Taeyang menang cuy. Ya meskipun taruhannya 1 tahun, tapi Taeyang cuma berencana make 30 hari doang cuy, sampai saat player trial telah dibuka. Dah tuh, langsung aja time skip cuy ke 1 bulan kemudian. Akhirnya, player trials kini dibuka. Banyak orang yang hadir dan mencoba peruntungan mereka untuk menjadi seorang player. Banyak kandidat yang menjanjikan pada ujian kali ini. Taeyang pun tentunya juga datang. Ya, walaupun datangnya paling akhir sih. Dari sekian banyak peserta, Kim Taeyang mendapatkan nomor urut 920 cuy. Di dalam arena trial ini, Taeyang ketemu tuh sama cewek bawel super naif, Lim Ayong. Kaget cuy Lim Ayong. Makin kece aja tuh Taeyang sekarang. Padahal baru sebulan doang kagak ketemu. Dan tak lama kemudian, akhirnya player trials pun akan dimulai. Mereka akan segera melakukan ujian pertamanya. Untuk ujian pertama ini, peraturannya sangat simpel. Bagi yang ingin lolos, harus bisa mengumpulkan 5 kartu nomor. Jika tidak punya nomor, berarti dinyatakan gugur. Batas waktu yang diberikan hanya 1 jam saja cuy. Segala cara diperbolehkan, kecuali membunuh. Dan gini, bersamaan dengan arena yang telah berubah, ujian pertama pun dinyatakan dimulai. Semua orang kini tengah sibuk mencari mangsa cuy. Lim Ayong kini harus berhadapan dengan para ngengat yang memperkeruh kecantikannya. Dan jelaslah ya, tentunya mudah banget bagi Lim Ayong mengatasi ngengat-ngengat kayak tadi. Performa dari Lim Ayong ini tentunya menarik perhatian dari para scouter cuy. Selain Lim Ayong, semua mata juga tertuju pada orang yang sangat diunggulkan kali ini, yaitu Shin Yunbok. Sudah 20 menit berjalannya ujian, tidak ada satupun peserta yang mampu menyerangnya. Lim Ayong dan Shin Yunbok adalah bintang kali ini. Ya, itu sih menurut kebanyakan orang cuy. Hanya satu orang yang memiliki pandangan berbeda. Siapa lagi kalau bukan Go Tae-wook? Tentunya dia fokus dengan permata yang telah ia temukan, yaitu Kim Taeyang. Go Tae-wook berharap pada Taeyang. Ayo, tunjukkan bakatmu pada mereka Taeyang. Tapi dalam sekejap cuy, harapan Tae-wook runtuh seketika. Gimana nggak runtuh coba? Masa sih dengan skor yang sangat tinggi itu, Taeyang sekarang kesusahan loh melawan orang yang hanya punya rank A. Taeyang sekarang lagi beradu pukulan dengan Jong Jae-wook cuy. Panik cuy Tae-wook. Apakah ia terlalu memandang tinggi Taeyang ya? Taeyang sekarang sama sekali tidak menghindari satupun serangan. Tapi Tae-wook akhirnya sadar
Taeyang ada maksud lain. Taeyang itu sengaja menerima semua serangan itu. Dan bener cuy dugaan Taewok, Taeyang memang sengaja menerima semua serangan-serangan itu. Jelas Taeyang punya tujuan, yaitu meningkatkan statnya. Ini semua dikarenakan predation milik Taeyang tetap tersegel cuy. Padahal dia udah nge-gym loh. Makanya mau gak mau ya Taeyang harus gini. Meskipun harus menerima pukulan-pukulan yang sangat menyakitkan, Taeyang gak apa-apa asal statnya ikut naik cuy. Kini mereka berdua pun saling memukul. Nyo. Dan yaps, bisa ditebak lah ya siapa yang menang cuy. Jelas Taeyang yang menang lah. Emang ngeri cuy si Taeyang ini. Cara latihannya sangat ekstrim. Jelas hal ini membuat Taewok tertawa. Sungguh orang yang tidak normal ucapnya. Ia masih tak menyangka bila Taeyang menerapkan metode latihan yang begitu intens sekarang. Memang nekat nih bocah satu. Tapi mulai dari sekarang, Go Taewok menantikan apa yang bakal Taeyang lakukan. Ia yakin karena gelutnya tadi, tenaga Taeyang pasti terkuras. Apakah Taeyang bakal menyimpan staminanya dulu sembari mengincar peserta lain yang lebih lemah? Tapi ya jelas tidak lah. Taeyang tidak pengecut kayak gitu cuy. Mata Go Taewok dibuat terbuka lebar karena sekarang Taeyang menantang bintang pada player trials kali ini. Sekarang Taeyang pun menantang Shin Yunbok. Semua orang meremehkan Taeyang. Apakah Taeyang cari mokat dengan menantang Yunbok? Yunbok pun kayak ngeremehin gitu cuy. Siapa nih orang di depannya? Kalau Taeyang mah gak peduli cuy dia. Ia hanya ngincer nomor doang. Dikarenakan Yunbok punya banyak nomor. Ya udah gas aja. Simple kan? Sekarang pertempuran keduanya berlangsung sangat seru. Dengan petir-petirnya Yunbok menyerang. Tapi Taeyang sejauh ini bisa ngindar cuy dengan kelincahannya. Ketika Taeyang mau menyerang, sayang sekali, stone skillnya hancur nggak kuat menembus defense dari Yunbok. Yunbok memuji Taeyang sekarang. Kecepatan Taeyang sungguh mengesankan. Karena serangannya gagal, Taeyang pun kini milih jaga jarak dulu cuy. Taeyang menyadari sesuatu. Ternyata Yunbok ini tricky juga orangnya. Dengan diselimuti dengan petir-petir yang kuat, ia menghalang semua serangan. Dan tak hanya itu cuy, berkat serangan destruktif yang menjalar, Yunbok sekarang mampu menyerang jarak dekat maupun jarak jauh. Pusing Taeyang cuy, predationnya kakek aktif lagi. Ada. Gimana ya caranya Taeyang bisa nerobos kalau kayak begini? Dikarenakan Taeyang gak mau maju, sekarang Yunbok yang maju cuy. Serangan-serangan Yunbok lagi dan lagi bisa Taeyang hindari. Pertarungan semakin seru sekarang. Yunbok sumringahnya bukan main cuy. Ia akhirnya menemukan lawan yang enak. Benturan kekuatan kembali terjadi. Kali ini Taeyang akhirnya harus merasakan sakitnya sambaran petir milik Yunbok. Tapi Taeyang gak mau nyerah gitu aja. Taeyang kembali menyerang sekarang. Tapi ya jelas percuma aja. Petir Yunbok lebih kuat cuy. Kini Yunbok udah siap untuk mengakhiri pertarungan. Anyo. Serangan dahsyat Yunbok tadi membuatnya yakin Taeyang udah selesai. Yunbok masih tak menyangka cuy bila ia menemukan mainan yang sangat baik. Awalnya ia mengira semua peserta itu membosankan karena mereka semua lari loh saat melihatnya. Mungkin cuma Lim Ayong doang saingannya. Tapi ternyata ada Taeyang juga. Tapi jumawanya Yunbok harus dibayar mahal sekarang cuy. No. Satu serangan kini menembus defense dan membuat dahinya terluka. Jelas kagetlah dia cuy. Lah, kok bisa tembus ya? Apa-apaan ini? Jelas itu ulah dari Taeyang. Ia memanfaatkan serpihan batu dari arena buat menyerangnya. Terus-terusan tuh Taeyang menghujani Yunbok sekarang. Mampus gak tuh dia? Sampai babak belur gitu cuy. Dikarenakan pertarungannya tadi, Taeyang jadi sadar cuy bila stone skin gak efektif. Tapi beda dengan batu-batu dari arena. Dikarenakan batu-batu ini didesain untuk menahan kekuatan Awaken. Jadi inilah senjata paling efektif untuk menembus defense milik Yunbok. So sekarang
Dengan bongkahan besar dari arena, Taeyang udah siap mengakhiri pertempuran. Jelas protes cuy si Yunbok. Curang banget si Taeyang. Bacot. Dengan begitu, Taeyang pun menang cuy. Yunbok tak sadarkan diri sekarang. Semua orang pun terdiam. Mereka masih tak percaya. Bagaimana bisa seorang rank C bisa menang melawan rank S? Haha, Taewok hanya cengar-cengir sekarang cuy. Ia sungguh bangga dengan Taeyang. Dan kini, setelah mengumpulkan cukup nomor, Taeyang berniat nyantui dulu cuy. Lagian, bentar lagi ujiannya juga udah kelar. Tapi sayang, rencananya lagi-lagi gagal. Sebuah serangan kini mengarah kepadanya. Dan itu ulah dari Lim Ayong. Bangke emang nih cewek cuy. Ngapain dah ganggu mulu? Kini Lim Ayong pun membentuk barrier dan mengurung Taeyang bersamanya. Perlahan Lim Ayong mendekat. Alasan Lim Ayong menyerang karena ia kecewa cuy sama Taeyang. Ia mengira Taeyang telah membohonginya. Selama ini ia percaya sama Taeyang. Ia mengira Taeyang akan berbeda dengan para awakener sampah yang lain. Ternyata kejadian di gym itu ulah dari Taeyang ya. Kini secara membabi buta, Lim Ayong menyerang Taeyang. Taeyang jelas kesusahan cuy menghindari serangan-serangan dari Lim Ayong. Ayo, tendangan Ayong menghujam mulus ke wajah Taeyang. Serem banget cuy nih cewek kalau udah ngamuk kayak begitu. Dia terus-terusan menghajar Taeyang. Ia terus-terusan mengoceh terus soal integritas menjadi player. Setelah Taeyang tersungkur, Lim Ayong menyuruh Taeyang buat nyerah aja. Taeyang tidak cocok menjadi player karena menurutnya Taeyang gak pantas sama sekali. Taeyang sudah mencederai peraturan penggunaan skill karena belum punya lisensi. Akibatnya, Bahyukso dan Lee Jongjae ada di rumah sakit. Lah, nih cewek otaknya gesrek apa ya? Jelas, Taeyang gak terima cuy diceramai oleh pikiran naif bocah ingusan satu ini. Dia sosokan berbicara soal integritas, tanggung jawab. Apakah Lim Ayong sudah buta saat Taeyang terus-terusan dibully oleh mereka? Apakah Taeyang harus diam saja selalu ditindas? Lagian, kalau nggak pingin Taeyang menggunakan kekuatannya, kenapa Lim Ayong nggak menghentikan pembulian terhadapnya? Apakah Lim Ayong mampu menghentikan tingkah kejam dari Lee Jongjae? Pasti tidak kan? Sungguh pikiran naif yang menyedihkan, ucap Taeyang. Diceramai balik sama Taeyang, makin emosi cuy Lim Ayong. Dikarenakan sudah begitu, ia pun bakal membuat Taeyang babak belur. Kini, Ayong pun mulai serius. Ia mengeluarkan senjatanya sekarang. Jelas, Taeyang sekarang ketar-ketir cuy. Stone skinnya udah hancur ratusan kali, jadi sekarang mudah ditembus. Selain itu, jika Taeyang ingin menggunakan steal, itu pasti nggak ngefek, nggak bakal guna. Hanya sisa satu pilihan, yaitu paralyze. So, Taeyang pun kini maju cuy. Ia akan menghadapi serangan dahsyat milik Lim Ayong. Serangan Ayong dengan brutal membuat arena hancur. Tapi ternyata Taeyang bisa ngindar cuy. Dengan mempertaruhkan nyawanya ini, Taeyang telah mengincar momentum. Taeyang sekarang mendekap Ayong. Ia pun mengecup bibir merahnya. Dengan begini, Taeyang bisa mengaktifkan paralyze-nya cuy. Dengan darah Taeyang yang dia sisipkan paralyze, Lim Ayong yang menelannya pun akhirnya terkena paralyze. Cerdik sih, tapi ya sudahlah. Dan begitu akhir pertarungannya cuy. Ya gimana ya, salah sendiri kan, Lim Ayong keras kepala. Ya gitu deh. Akhirnya waktu trial pertama pun kelar cuy. Aduh, jadi iri cuy sama Taeyang. Dan kini, setelah fase pertama telah selesai dilaksanakan, para peserta yang terluka tengah mendapatkan perawatan cuy. Dan diumumin tuh cuy, hasilnya siapa yang lolos dan siapa yang kagak. Tentunya Taeyang jelas lolos. Selain itu, kini ia telah menjadi perhatian orang-orang. Ya, gimana kagak? Seorang peringkat C bisa membantai para peringkat S yang merupakan jagoan cuy. Biasalah pada iri mereka. Di saat enak-enaknya lagi jalan, tiba-tiba saja sebuah serangan mengarah kepadanya.
Ia diserang sama Yunbok cuy. Gak terima Yunbok kalah sama Taeyang. Ia menganggap Taeyang curang. Untung tuh segap si Taeyang. Pertarungan keduanya ini jelas menarik perhatian para peserta lain. Peserta lain yang iri sama Taeyang pada dukung Yunbok cuy. Ayo, hajar dia. Sorak para NPC yang tak berguna ini. Berisik buat mereka cuy. Emang Yunbok apaan? Disorakin kayak begitu. Jelas saja nggak terima cuy Yunbok. Satu serangan Yunbok membuat mereka gosong semua. Makan gak tuh? Setelah semua NPC telah Yunbok bereskan, Yunbok kembali menggila cuy. Tapi tiba-tiba mereka pun merasakan tekanan yang sungguh dahsyat. Bahkan Yunbok sampai gak kuat berdiri cuy sekarang. Ia tersungkur di tanah. Taeyang kini sekuat tenaga menahan tekanan ini. Ternyata itu semua adalah ulah dari seorang player rank S yang menjadi penguji cuy. Ia bernama Park Sung Jin. Melihat Taeyang masih bisa berdiri, terkesan cuy dia. Ia pun penasaran sampai di mana Taeyang bisa bertahan. Makanya sekarang ia pun meningkatkan intensitas dari tekanannya cuy. Kini Taeyang semakin tertunduk. Sungguh gila tekanannya cuy. Jarak antar keduanya terpaut sangat jauh. Dikarenakan Taeyang yang masih bisa bertahan, Sung Jin, ia mau naikin lagi cuy intensitas dari tekanannya. Tapi untungnya para staf dan perawat akhirnya datang. Mereka menghentikan tindakan dari Sung Jin ini. Alasan cuy Sung Jin, ia mengaku cuma memberikan pendisiplinan doang. Ya, nggak salah sih. Tapi kalau begini mah udah keterlaluan bukan? Bisa-bisa semua peserta nggak bisa ikut lagi cuy dalam ujian kedua nanti. Dikarenakan nggak mau ribet, ya udahlah. Sung Jin pun milih cabut aja cuy. Tapi sebelum itu, ia bertanya pada Taeyang, siapa nama Taeyang? Setelah tahu Taeyang adalah player yang sedang naik daun, Sung Jin pun sumringah cuy. Akhirnya, ada kadet yang dapat menarik perhatiannya setelah sekian lama. Sembari menepuk pundak dari Taeyang, Sung Jin berkata, kau pasti mengincar para rank S kan? Aku akan menunggumu. Dah tuh, setelah Sung Jin berkata kayak gitu, langsung cabut dia. Nah, entah apa yang dimaksud Sung Jin ini cuy. Biarlah. Setelah kejadian tadi, kini waktunya ujian kedua untuk dimulai. Sung Jin berdiri cuy di panggung dan mulai menjelaskan. Lokasi ujian atau trial kedua akan ada di balik gate ini. Ini adalah sebuah dungeon direct. Para peserta yang lolos nanti akan dibagi per grup cuy. Satu grup itu akan terdiri dari 5 kandidat. Dan setiap tim akan dipandu dengan seorang player yang telah ditugaskan. Selama perjalanan ini, setiap tindakan akan dinilai cuy. Tentang semua peralatan, ya pastilah telah disiapkan sama asosiasi. Mereka semua sekarang tinggal masuk saja satu persatu secara bergantian. Taeyang gak sabar banget cuy mau masuk. Ya kalau cuma dungeon rank di harusnya mah easy cuy. Tapi masalahnya, dulu double dungeon ditemukan dalam trial kali ini. Dungeon itu disebut dungeon Apokalipto. Taeyang berharap ia nggak masuk ke dalam tim yang bertemu dengan dungeon itu cuy. Apokalipto itu merupakan dungeon rank S. Banyak sekali korban cuy gara-gara dungeon itu. Akibat dungeon yang tak terselesaikan tadi, terjadi dungeon break di segala area. Andai saja Taeyang bisa mencegahnya. Tapi kalau Taeyang sekarang berkata akan ada dungeon peringkat S, mereka semua pasti nggak percaya kan? Yah, mau gimana lagi? Asalkan Taeyang nggak gabung sama tim apes itu, Taeyang yakin ia bisa bertahan hidup. Tapi setelah masuk ke dalam gate, lihat aja tuh cuy, komuk dari Taeyang ini. Kelihatanlah ya kalau harapannya seketika runtuh. Taeyang malah bergabung dengan grup yang menemukan dungeon Apokalipto. Dengan Madohak sebagai player pengawas, Taeyang cuma bisa bergumam, ini bencana. Kini di dalam dungeon, semua peserta sejauh ini sih tanpa kesulitan cuy mengalahkan semua monster yang ada. Madohak memuji para pesertanya. Mereka semua sudah cukup bagus. Kualifikasi sebagai player sudah dipastikan sekarang. Tapi Taeyang gak peduli cuy.
dia masih saja ketar-ketir sekarang. Apalagi saat Taeyang melihat item Sakis Ring yang dipakai oleh Madohak. Inilah item yang dipakai sama penemu dungeon Apocalypto. Sakis Ring ini adalah item dengan rank unik yang memiliki efek untuk meningkatkan strength, stamina, dan magic sebanyak 10 poin. Semakin yakin Taeyang cuy, mereka dalam bahaya. Ia harus mencegah party ini menemukan dungeon Apocalypto. Kini, di saat mereka dihadapkan dengan persimpangan, di saat Madohak ingin melakukan voting, Taeyang udah main nyelonong aja cuy. Jelas, dibentaklah dia sama Madohak. Tindakan sendiri itu sangat berbahaya di dalam dungeon. Tapi, Taeyang udah gak peduli cuy. Ia meminta semua orang untuk mengikutinya. Udah gak mikir lagi tuh dia. Pokoknya, Taeyang gak mau ketemu sama dungeon Apocalypto. Kini Taeyang terjun bebas tuh ke bawah tebing. Kemudian, ia pun terus maju. Dan, yaps, emang kayaknya lagi apes tuh cuy si Taeyang. Sekarang, mereka semua ada di depan sebuah dungeon. Nah loh, niatnya sih ngindar, tapi tetap ketemu juga. Langsung ngeblank cuy pikiran dari Taeyang. Apakah ini double dungeon? Apakah ini Apocalypto? Berbeda dengan Taeyang yang getar-getir, para NPC yang gak guna ini malah pada kepo cuy. Disentuh gimana ya? Lah, mereka gila apa? Jelas saja Taeyang melarang mereka semua. Taeyang sekarang mencoba mencari alasan yang rasional supaya mereka mau mundur cuy. Tapi Madohak gak mau dengerin Taeyang. Salah sendiri, Taeyang tadi main nyelonong aja. Memang benar bila mereka harusnya sih mundur untuk melaporkannya kepada asosiasi. Tapi, kali ini Madohak mau masuk ke dalam cuy. Auto shock cuy Taeyang. Si anjir ini dibilangin malah ngeyel. Dikarenakan pede karena ia merupakan rank A, Madohak menyarankan semuanya buat masuk saja. Apalagi, jikalau mereka menjelajahi sebuah dungeon abnormali kayak begini, mereka akan diberikan skor yang lebih baik cuy. Taeyang sekarang mencoba sekuat tenaga meyakinkan mereka untuk mundur. Tapi, para NPC ini malah pada nggak mau cuy. Lah, pada ngeyel cuy mereka. Jadi, ya gini deh. Mereka pun semua akhirnya masuk ke dalam dungeon. Kini, mereka telah berada pada ruangan yang hanya ada jalan lurus saja. Dan di ujung jalan sana, ada satu Death Knight yang udah kayak solo leveling cuy. Jelas, mereka panik cuy. Apakah benar ini dungeon rank D? Taeyang yang udah berada di depan menyuruh semuanya buat berhenti di tempat. Sempat menolak mereka cuy. Kenapa sih Taeyang ini? Tapi Taeyang berkata, ada yang akan datang. Kini, perlahan, dua Death Knight yang lebih kecil datang menghampiri mereka cuy. Dikarenakan Death Knight terkenal punya rank A, Madohak pun langsung memberikan komando. Semuanya bersiap untuk bertarung. Satu serangan membuat party ini panik cuy. Kemudian Madohak pun menggunakan skillnya. Ia pun mengunci pergerakan dari Death Knight ini. Dikarenakan pergerakan sudah diatasi, semuanya kini menyerang secara bersamaan. Perlahan, kerjasama mereka berangsur membaik. Dan berkat itu, mereka jadi bisa cuy mengalahkan dua Death Knight tadi. Mereka masih tak menyangka, mereka bisa selamat. Lawan mereka rank A loh. Langsung cuma waktu cuy, para NPC ini. Ayo, berikan yang lebih lagi. Lah, malah nantangin. Noh tuh, langsung dikali 2 tuh cuy Death Knight-nya. Jadi 4 sekarang. Mamam gak tuh? Sementara yang lain pada getar-getir. Taeyang sekarang mencoba untuk menenangkan diri. Ia melihat bekas tubuh dari Death Knight yang tadi ia kalahkan. Ada yang tak beres sekarang. Dan kini, setelah berulang-ulang kali mengalahkan para Death Knight yang semakin banyak, semua sudah mulai kelelahan cuy. Ya, kecuali si Taeyang sih. Madohak aja sampai heran. Untung saja Taeyang menggunakan kemampuan Monarch Heart-nya. Jadi, para NPC ini masih bisa bertahan. Akhirnya, sekarang, Taeyang pun memberikan kesimpulannya cuy. Kayaknya yang mereka lawan bukan Death Knight deh. Mereka nggak percaya cuy dengan omongan Taeyang.
Omong kosong macam apa itu? Kini, Taeyang pun mengambil pedang bekas dari Death Knight tadi. Taeyang main terabas aja cuy, maju ke depan. Ia nggak peduli dengan para Death Knight palsu yang ada di depannya. Tujuannya hanya satu, yaitu Death Knight yang ada paling belakang. Satu serangan Taeyang seketika langsung hancur tuh cuy Death Knight ini. Dan bener cuy, prediksi dari Taeyang. Kini para Death Knight yang muncul pada ngilang. Ternyata dari tadi tuh mereka cuma menghadapi ilusi cuy. Tujuan ilusi tadi untuk menguras tenaga dari para awak gunner yang telah datang. Mendengar sesuatu yang tak masuk akal. Masih aja loh ada NPC yang ngeyel cuy. Harusnya mereka tuh sadar bila kedepannya bakal ada yang lebih parah. Heran cuy Madohak. Bagaimana Taeyang bisa tahu bila semua tadi hanyalah ilusi? Taeyang kan belum pernah melawan Death Knight sebelumnya. Taeyang sih santuy banget cuy jawabnya. Dia memang tak begitu tahu. Tapi yang ia yakini, para Death Knight itu tidak akan selemah tadi. Anjay, atau kicap cuy Madohak. Dia aja kesulitan setengah mati loh buat ngelawan Death Knight tadi. Si Taeyang malah bilang bila mereka itu lemah cuy. Langsung hancur gak tuh harga diri dari player rank A. Dan sekarang Taeyang pun meminta semuanya buat lanjut jalan. Kalau mereka tetap diam, mereka semua bisa tewas. Setelah lama menjelajahi dungeon Apokalipto ini, mereka pun tak kunjung menemukan jalan keluarnya cuy. Memang ilusinya sudah tak ada. Tapi semakin lama, situasi mereka jauh dari kata baik-baik saja. Semenjak mereka masuk, alam dungeon sudah berubah seutuhnya. Apalagi para NPC yang terluka juga menambah beban dari Taeyang. Setelah menyusuri dungeon ini, tak lama kemudian, mentoklah mereka di depan sebuah gerbang besar. Lagi-lagi cuy, mirip solo leveling kan? Beda dengan saat pertama kali mereka masuk dengan pede. Kini, rasa percaya diri mereka udah runtuh. Apakah tidak apa bila mereka masuk? Madohak pun meyakinkan para NPC-nya. Ya, mau gimana lagi? Mereka tak punya pilihan selain masuk ke dalam. Perlahan, pintu Madohak buka. Madohak auto tercengang cuy. Kini, di hadapan mereka, ada Death Knight lagi. Dan, seperti kejadian pertama, mulut NPC dengan tas selempang ini kayak dikutuk gitu cuy. Ia berkata, cuma satu doang. Tuh, langsung dikabulin cuy. Jadi ada banyak sekarang. Dari mulut pembawa petaka ya guys ya. Sekarang, api-api dari ruangan mulai menyala. Kini mereka bisa melihat dengan jelas. Ada satu entitas yang duduk di singgih sana, bagaikan sang raja. Itulah sang penguasa dungeon. Ialah Apokalipto, Death Knight Lord dengan rank S. Sambutan meriah diungkapkan Apokalipto. Ia memerintahkan untuk segera memulai duelnya. Para Death Knight lain menghentakkan pedangnya sebagai isyarat bila mereka siap melaksanakan perintah. Satu Death Knight kini maju cuy, menghunuskan pedang ke arah party Taeyang. Para NPC ini kagak tahu cuy, apa maksud dari para Death Knight ini. Cuma Taeyang yang paham bila Death Knight nantangin duel 1 lawan 1. Jelas, para NPC kasang ini nggak mau cuy. Berbagai alasan mereka lontarkan. Ada yang capek lah, mana habis lah, malah ribut sendiri mereka. Jelas, ini nggak bagus cuy. Makanya Taeyang mencoba menenangkan suasana. Ya, tapi apa sih yang mau diharapkan dari NPC yang tak berguna kayak mereka ini? Mereka malah kabur cuy. Brengsek bukan? Dipikir dengan kabur mereka bakal selamat apa? Kini, Death Knight satu ini mengejar mereka. Kemudian, ia pun menebas ke depan. Madohak dan Taeyang yang lihat, ya mereka bisa ngindar cuy. Tapi, untuk para NPC kampret tadi, jelas lah ya, kena tebas mereka semua cuy. Melihat kejadian yang begitu mengenaskan, Taeyang sejenak terdiam. Kemudian, ia pun menyuruh Madohak buat pergi dan mencari jalan keluar. Taeyang akan sekuat tenaga mengelur waktu sebanyak mungkin. Tapi, Madohak malah gak mau cuy. Ia pun mendorong Taeyang keluar. Kemudian Madohak juga membuat dinding pembatas. Jelas protes si Taeyang. Apa kau gila Madohak? Madohak menyuruh Taeyang untuk diam cuy.
Madohak berkata, ia ingin sekali jadi seorang Renges. Tapi, tak peduli sekeras apa ia berusaha. Bukannya semakin dekat, ia malah merasa semakin menjauh. Ia sungguh serakah dengan secara sembrono masuk ke dalam sini. Jikalau Madohak berhasil memecahkan masalah ini, pasti Madohak bisa tuh naik ke rank S. Tapi keadaannya malah kayak begini. Dan kini, satu Death Knight pun maju menyerang. Dengan skillnya, Madohak bisa mengatasinya, cuy. Madohak berpesan pada Taeyang, "Taeyang, kau berbeda denganku. Kau punya bakat. Jadi larilah dan selamatkan rekan-rekan yang terluka." Madohak sekarang, ia berniat menghalangi para Death Knight, cuy, karena ini merupakan tugasnya sebagai pengawas. Taeyang kembali tersentak. Nyelamatin para NPC yang hampir mokat ini. Apakah Taeyang bisa? Dan sialnya, tembok yang dibikin Madohak hancur, cuy. Madohak pun gak kuat bertahan lama. Ia telah tepar sekarang. Dengan pedang yang menancap di punggungnya. Bisa dipastikan lah, udah mokat ya, cuy. Semua NPC telah tumbang. Taeyang tinggal sendirian sekarang, cuy. Dan kini, para Death Knight menantangnya. Taeyang sekarang melihat sekeliling, cuy. Ia melihat ada cincin milik Madohak. Kemudian, setelah menghindari serangan Death Knight tadi, Taeyang pun mengambil cincin itu. Taeyang cuma bisa berharap pada cincin ini, cuy. Dikarenakan cincin ini dapat nambahin stat milik Taeyang, Taeyang berharap predation-nya bisa terbuka. Kini, di situasi hidup dan mati, akhirnya predation menunjukkan taringnya, cuy. Semua Death Knight yang mau menyerang Taeyang hancur seketika. Berkat Sakisring, seluruh persyaratan predation telah terpenuhi. Segel predation telah dilepas sekarang. Dengan predation yang udah aktif, Taeyang masih bisa tuh bertahan dari gemburan para Death Knight itu. Waktu yang dibutuhkan predation itu sekitar 10 detik, cuy. Dengan Death Knight yang silih berganti menyerang Taeyang, ia sadar ia nggak bisa ngandelin predation doang. Taeyang sekarang berusaha sekuat tenaga, cuy, dengan berbagai skill yang telah ia punya. Hanya dengan begini Taeyang bisa bertahan hidup. Tapi tiba-tiba, suara ledakan mengagetkan Taeyang. Sebuah tombak raksasa meluncur menghancurkan Death Knight tadi. Heranlah Taeyang, apa-apaan ini? Tubuh Taeyang merasakan tekanan yang sangat-sangat dahsyat. Tombak tadi adalah telekinesis milik dari Apokalipto. Sial. Taeyang sekarang harus bisa ngindarin semua serangan tombak yang berjatuhan, cuy. Dengan sisa-sisa tenaga, Taeyang maju mendekat kepada Apokalipto. Taeyang mau menggunakan predation-nya, tapi predation Taeyang baru kali ini tidak mempan, cuy. Taeyang jelas sangat syok. Kalau predation saja tidak mempan, harus bagaimana dia selanjutnya? Dan kini, Apokalipto pun memuji Taeyang. Taeyang cukup kuat ternyata ya. Tapi Taeyang tidak lebih dari itu. Anyo. Kini pedang Apokalipto menembus punggung milik Taeyang. Apokalipto memberikan pertanyaan pada Taeyang, cuy. Siapa yang memberikan Taeyang kekuatan? Dikarenakan tak menjawab, Taeyang disiksa, cuy, sekarang. Sedari awal, Apokalipto itu heran. Bagaimana bisa Taeyang paham dengan bahasa mereka? Taeyang sekali lagi berada di ujung tanduk. Kilas balik kehidupan pun kembali muncul, cuy, di hadapannya sekarang. Asmodeus yang sangat menakutkan tak bergerak. Selain itu, semua rekan NPC Taeyang yang tepar juga terjajar rapi. Dan di belakangnya ada Apokalipto yang mendekat kepadanya. Taeyang bergumam, tidak ada yang berubah sejak Taeyang menerima kekuatan dari sang raja. Apa itu predation? Kenapa Taeyang malah bisa memahami bahasa dari para monster? Taeyang tak tahu, cuy, kenapa bisa ia mendapatkan kemampuan macam ini. Meskipun begitu, tak ada yang berubah. Mengapa? Mengapa sang raja memberikan kekuatan ini kepadaku? Tanya Taeyang. Semua pertanyaan Taeyang akhirnya dijawab, cuy, oleh sang raja. Kau seharusnya sudah tahu itu, Taeyang. Seketika Taeyang pun tercengang. Sosok sang raja kini kembali muncul di hadapannya.
Raja pun menjelaskan, ia memilih Taeyang karena terkesima dengan tekad dan kegigihan milik Taeyang. Taeyang tak perlu berubah, bergerak maju saja. Dikarenakan nasihat tadi, Taeyang pun auto sadar cuy sekarang. Kini mata Taeyang menatap tajam. Ia sekuat tenaga ingin bangun. Makhluk menyedihkan, ucap Apokalipto yang mau mengakhiri hayat dari Taeyang. Tapi, seketika Apokalipto dibuat terkejut cuy sama Taeyang. Predation Taeyang meluap menyerang semua Death Knight yang ada di sekitarnya. Taeyang belum habis cuy sekarang. Perlahan, dikarenakan membantai para Death Knight, stat milik Taeyang bertambah terus cuy. Apokalipto jelas terkesima dengan Taeyang. Ayo, lakukan ini sampai akhir. Kini, Apokalipto pun maju menyerang. Enyo. Ledakan besar terjadi karena tebasan milik Apokalipto. Tapi, Taeyang ternyata masih bisa bertahan cuy. Taeyang makin OP sekarang. Tebasannya kayak tadi, udah enteng banget sekarang. Taeyang berkata, apakah kau penasaran siapa pemilik kekuatan ini? Kenapa kau tidak cari tahu sendiri saja? Kini Taeyang siap menyerang. No. Berbarengan dengan Taeyang yang naik ke rank B, Predation pun mengangkat Apokalipto. Kemudian Taeyang mengambil sebuah pedang besar dan melompat ke atas. Taeyang secara membabi buta menebas Apokalipto sekarang. Diserang habis-habisan sama Taeyang, Apokalipto jelas ngamuk coy. Berani-beraninya Taeyang. Dengan telekinesisnya, Apokalipto hendak menyerang. Senjata Taeyang hancur seketika coy. Kemudian dengan Predation-nya, dengan satu gerakan tangan, Predation yang ganas muncul siap menelan Apokalipto. Apokalipto jelas kaget cuy. Ini bukan kekuatan dari manusia. Taeyang pun berkata, memang ini bukan kekuatan milik manusia. Ini adalah kekuatan dari sang raja. Dan akhirnya Predation pun berhasil melahap Apokalipto cuy. Taeyang berhasil menang. Dan berkat melahap Apokalipto, Taeyang pun dapat lagi skill baru, yaitu Night King's Valor. Dengan pertarungan tadi, maka bersambung cuy. See you in the next video. I'm not in the mood, thought you'd be here